Om Swastiastu. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada para dosen beserta para dewan penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai usulan proyek penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Masa Pandemi COVID-19 di Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Yang pertama, saya akan membahas latar belakang. Setiap perusahaan pasti menginginkan kinerja pegawai yang baik untuk mencapai target dan tujuan dari perusahaannya. Kinerja pegawai yang baik sangat penting untuk perusahaan karena kinerja mencerminkan kualitas dari perusahaannya. Kinerja merupakan sebuah hasil atau capaian pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun secara kelompok. Menurut Sutrisno pada tahun 2016, kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, waktu kerja, dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Sedangkan menurut Mangkunegara pada tahun 2017, juga berpendapat bahwa kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja masih belum optimal, mengingat masih adanya penurunan pada target capaiannya. Adapun hasil target capaian dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja adalah sebagai berikut. Target capaian pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali dihitung per triwulan. Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa kinerja dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja sudah sangat baik. Namun, masih perlu ditingkatkan lagi dikarenakan masih adanya penurunan pencapaian target pada triwulan ketiga yang dapat dilihat pada tabel sebelumnya. Penurunan kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu faktornya adalah kesehatan dan keselamatan kerja, karena kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Sebab kesehatan dan keselamatan kerja akan memberikan rasa aman, nyaman dalam bekerja, dan kepercayaan yang tinggi akan mendorong peningkatan perilaku kinerja pegawainya. Hal tersebut dikemukakan oleh Firdaus pada tahun 2021. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja dapat meningkatkan kinerja dari pegawainya dengan cara memberikan rasa aman kepada pegawai dalam beraktivitas dan menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan kesehatan keselamatan kerja, yakni dengan menyediakan alat-alat pencegahan kecelakaan ringan serta sarana pencegahan penyebaran virus COVID-19 pada masa pandemi saat ini, mengingat perbankan merupakan aktivitas yang mengharuskan petugas dan nasabahnya bertemu secara langsung, di mana aktivitas tersebut sangat rentan terhadap penyebaran virus COVID-19. Adapun sarana prasarana K3 dan pencegahan COVID-19 yang disediakan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja adalah sebagai berikut. PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja menyediakan alat pemadam api ringan sebanyak 12 buah, hidran sebanyak 4 buah, CCTV sebanyak 65 buah, wastafel sebanyak 32 buah, hand sanitizer sebanyak 28 buah, dan penyemprotan disinfektan sebanyak 2 jam sekali. Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa perusahaan sudah menyediakan fasilitas-fasilitas pencegahan kecelakaan serta fasilitas pencegahan COVID-19 untuk menjaga, memberikan rasa aman dan terlindung bagi para pegawai maupun nasabah dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Mengutip hasil penelitian dari Nurdin dan kawan-kawan pada tahun 2017, beliau menyimpulkan bahwa kesehatan keselamatan kerja diduga akan meningkatkan kinerja pegawai, dan menurut Dewi Sundari pada tahun 2021 juga menyimpulkan hal serupa, yakni kesehatan dan keselamatan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Ini artinya, jika perusahaan mampu memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap pegawainya, maka pegawai akan merasa nyaman dalam bekerja sehingga kinerjanya pun akan meningkat. Selain dengan menjaga kesehatan kerja dari pegawai, disiplin kerja juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Menurut Hasibuan pada tahun 2016,
Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah diterapkan. Kedisiplinan pegawai dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat berpengaruh besar dalam upaya mengembangkan dan memajukan organisasi atau perusahaan sesuai dengan tujuannya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sharkani pada tahun 2017, dikatakan bahwa secara simultan variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawainya. Apabila perusahaan mampu meningkatkan disiplin kerja dari pegawainya, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan serta akan dapat mencapai target dan tujuannya secara maksimal. Sinambela pada tahun 2016 menyatakan bahwa frekuensi kehadiran seorang pegawai dalam bekerja menjadi salah satu indikator dari disiplin kerja. Dan berikut adalah data absensi dari pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bali pada tahun 2021. Yang mana frekuensi kehadirannya tidak menetap dikarenakan beberapa faktor. Salah satu faktor penyebab penurunan kehadiran pegawainya adalah dikarenakan terinfeksi oleh virus COVID-19 yang mengharuskan pegawainya harus melakukan isolasi. Dikarenakan menurunnya frekuensi kehadiran pegawai tersebut, maka secara langsung hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja pegawai dan pada akhirnya akan dapat berdampak terhadap turunnya target capaian dari perusahaan. Dikarenakan sedang terjadinya pandemi COVID-19 seperti saat ini, perusahaan diharapkan agar tetap menjaga dan menyediakan fasilitas-fasilitas pencegahan penyebaran virus COVID-19 untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah serta pegawai yang bekerja. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengetahui sejauh mana kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja dapat mempengaruhi kinerja dari pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Maka dalam penelitian ini diangkat judul Pengaruh Kesehatan Keselamatan Kerja dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada masa pandemi COVID-19 di PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kesehatan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kinerja dari pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bali? Yang kedua, apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai Bank PT Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja? Dan yang ketiga, apakah kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali? Dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kegunaan penelitian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis secara teoritis maupun secara aplikatif. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan nantinya akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia serta aplikasinya. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebagai tambahan teori bagi pembaca mengenai pengaruh kesehatan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai pada masa pandemi COVID-19. Dan kegunaan secara aplikatifnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi Bank Pembangunan Daerah Bali, Cabang Singaraja ataupun pihak yang terkait di dalamnya akan pengaruh kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pada masa pandemi COVID-19. Yang selanjutnya adalah bahasan mengenai kajian pustaka. Yang pertama ada kinerja pegawai. Menurut Zainal pada tahun 2017, kinerja merupakan salah satu fungsi dari motivasi dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas atau pekerjaan seseorang sepatutnya memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Menurut Sinambela pada tahun 2016, kinerja pegawai sebagai kemampuan pegawai dalam melakukan suatu dengan keahlian tertentu. Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Robbins pada tahun 2018, bahwa kinerja adalah hasil evaluasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Dari pendapat beberapa ahli yang telah diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kinerja pegawai merupakan sebuah hasil atau capaian pegawai dalam menjalankan, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun secara kelompok.
Dan adapun indikator-indikator dari kinerja pegawai menurut Kasmir pada tahun 2016 yakni sebagai berikut. Yang pertama ada kualitas, kuantitas, waktu, kerjasama antar pegawai, penekanan biaya, dan yang keenam ada pengawasan. Yang kedua ada kesehatan keselamatan kerja. Kesehatan keselamatan kerja wajib dilaksanakan di setiap perusahaan, baik yang berskala kecil maupun yang berskala besar. Untuk itu, penerapan kesehatan dan keselamatan kerja penting adanya dalam perusahaan dan juga pelaksanaannya harus dilandasi oleh peraturan, perundang-undangan, serta ilmu yang berkaitan dengan penerapannya agar dapat bermanfaat bagi perusahaan. Kesehatan keselamatan kerja adalah kondisi yang harus diwujudkan di tempat kerja dengan segala daya upaya berdasarkan ilmu pengetahuan dan pemikiran mendalam guna melindungi tenaga kerja, manusia serta karyawan dan budayanya melalui penerapan pencegahan kecelakaan kerja yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Hal tersebut dikemukakan oleh Riani pada tahun 2020. Menurut Filippo pada tahun 2012, mendefinisikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya. Hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Dari segi keilmuan, diartikan sebagai suatu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal tersebut dikemukakan oleh Widodo pada tahun 2015. Kesehatan keselamatan kerja adalah upaya perlindungan yang ditujukan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu merasa dalam keadaan sehat, selamat, sehingga setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Hal tersebut dikemukakan oleh Tanadi pada tahun 2017. Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja dalam ilmu dan dalam penerapannya berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja dari tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Adapun indikator-indikator dari kesehatan keselamatan kerja menurut Firdaus pada tahun 2021, yang pertama ada fasilitas kesehatan kerja, lingkungan kerja yang sehat, fasilitas keselamatan kerja, dan terakhir ada pencahayaan di ruangan kerja. Selanjutnya ada disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kemampuan kerja seseorang untuk secara teratur, tekun, terus-menerus dan bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dengan tidak melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Hal tersebut menurut Hasibuan tahun 2013. Menurut Ardana pada tahun 2012, disiplin kerja adalah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya. Sedangkan menurut Arif Yusuf Hamali pada tahun 2018 mengemukakan bahwa disiplin merupakan sikap hormat yang ada dalam diri pegawai terhadap peraturan, ketetapan perusahaan, dan penyebab pegawai dapat menyesuaikan diri dengan sukarela pada peraturan serta ketetapan perusahaan. Pegawai yang sering melanggar dan mengabaikan peraturan perusahaan berarti pegawai tersebut mempunyai disiplin kerja yang buruk. Namun, pegawai yang tunduk pada ketetapan dan peraturan perusahaan menggambarkan adanya kondisi disiplin yang baik. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja adalah bila mana pegawai selalu datang dan pulang pada tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua peraturan, serta mematuhi norma-norma sosial yang berlaku. Adapun indikator-indikator dari disiplin kerja menurut Hasibuan pada tahun 2016, yang pertama ada tujuan dan kemampuan, teladan pimpinan, keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan kemanusiaan. Yang selanjutnya ada pengaruh antara variabel. Yang pertama, pengaruh antara kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai. Dalam penelitian Purnamasari pada tahun 2017 menyimpulkan berdasarkan perhitungan analisa koefisien korelasi persen pada hubungan kesehatan dan keselamatan kerja terhadap kinerja pegawai ditunjukkan oleh nilai R sebesar 0,615. Dengan nilai R sebesar 0,615 dapat disimpulkan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja mempunyai pengaruh yang positif dan kuat terhadap kinerja pegawai.
Artinya, apabila terjadi kenaikan kesehatan keselamatan kerja, maka akan menyebabkan kenaikan juga pada kinerja pegawainya. Begitu pula sebaliknya. Yang selanjutnya, ada pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Pada penelitian yang dilakukan oleh Lias dan Primadi pada tahun 2017, pada pegawai di Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu, di mana dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa variabel disiplin kerja mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai pada Bank Perkreditan Rakyat Rokan Hulu. Yang selanjutnya ada pengaruh kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. Erwanti dan Primanto pada tahun 2020 dalam penelitiannya mengatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan antara kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai PT Kino Indonesia cabang Prigen Pasuruan. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baiknya kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja akan menunjang pencapaian kinerja pegawai secara maksimal. Yang selanjutnya ada kerangka pemikiran. Kesehatan keselamatan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai, serta kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Yang selanjutnya adalah hipotesis. Berdasarkan uraian dari gambar kerangka pemikiran di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, semakin baik pengelolaan kesehatan keselamatan kerja, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja pegawai dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Yang kedua, semakin baik disiplin kerja, maka akan semakin tinggi pula kinerja pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Yang ketiga, semakin baik pengelolaan kesehatan keselamatan kerja dan disiplin kerja, maka akan tinggi pula kinerja pegawai dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja. Yang selanjutnya adalah definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel kinerja pegawai. Kinerja merupakan sebuah hasil atau capaian pegawai dalam menjalankan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara individu maupun secara kelompok. Adapun indikator-indikator dari kinerja pegawai, yang pertama ada kualitas, kuantitas, waktu, kerjasama antar pegawai, penekanan biaya, dan pengawasan. Yang selanjutnya ada variabel kesehatan keselamatan kerja. Kesehatan keselamatan kerja adalah ilmu yang di dalam penerapannya berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dalam semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja. Adapun indikator-indikator dari kesehatan keselamatan kerja, yang pertama ada fasilitas kesehatan kerja, yang kedua ada lingkungan kerja yang sehat, yang ketiga ada fasilitas keselamatan kerja, dan yang terakhir ada pencahayaan di ruang kerja. Yang selanjutnya ada variabel disiplin kerja. Disiplin kerja merupakan suatu usaha individu menunjukkan ketaatan, kepatutan, kesetiaan, dan ketertiban dalam mematuhi peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dan adapun indikator-indikatornya adalah yang pertama tujuan dan kemampuan, kedua teladan kepemimpinan, yang ketiga ada keadilan, yang keempat ada pengawasan yang melekat, yang kelima ada sanksi dan hukuman, yang keenam ada ketegasan, dan yang terakhir ada hubungan kemanusiaan. Dan yang terakhir ada metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan pada PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang beralamatkan di Jalan Dewi Sartika nomor 30 Singaraja. Adapun alasan dipilihnya Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja adalah untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel yang diteliti guna mewujudkan kinerja pegawai yang baik, menerapkan kesehatan keselamatan kerja, dan meningkatkan disiplin kerja pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja pada masa pandemi COVID-19 yang tengah terjadi saat ini. Yang selanjutnya ada populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah seluruh pegawai dari PT Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Singaraja yang berjumlah 68 orang. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan oleh penulis adalah teknik probability sampling dengan menggunakan metode simple random sampling. Karena populasi dalam penelitian ini diketahui, maka dalam pengambilan jumlah sampel, penulis menggunakan rumus Lovin. Penelitian ini menggunakan tingkat keandalan sebesar 95% dan
tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 5%. Maka, sampel minimal dari 68 populasi pada margin of error sebesar 5% adalah sebesar 58 orang. Yang selanjutnya ada jenis data. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif pada penelitian ini adalah jumlah responden dan hasil jawaban responden yang sudah diskorsing. Data kualitatif penelitian ini berupa nama dan alamat proyek penelitian. Data kuantitatif yang dimaksud adalah profil organisasi, struktur, dan aktivitas organisasi. Yang selanjutnya ada sumber data. Adapun sumber data yang digunakan berdasarkan sumber penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui proses penyebaran angket atau kuesioner yang nantinya akan diisi secara langsung oleh responden. Pada penelitian ini, data sekunder digunakan sebagai data pendukung yang berupa gambaran umum objek penelitian, yaitu profil organisasi, struktur organisasi, dan aktivitas organisasi. Yang selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah kuesioner dan dokumentasi. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan maupun pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. Yang selanjutnya adalah menggunakan metode dokumentasi. Yang selanjutnya adalah pengujian instrumen penelitian. Kuesioner merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian ini. Maka dari itu, dibutuhkan uji validitas dan reliabilitas agar kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan layak dijadikan alat ukur. Untuk menghasilkan instrumen penelitian yang baik, maka dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian instrumen menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang terakhir ada teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan pada penelitian ini yang pertama ada uji asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik adalah pengujian asumsi statistik yang harus dilakukan pada analisa regresi linear berganda. Uji asumsi klasik dilakukan untuk menguji asumsi yang ada dalam pemodelan regresi linear berganda sehingga data dapat dianalisis lebih lanjut tanpa menghasilkan data yang bias. Adapun langkah-langkah pengujiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada uji normalitas data. Yang kedua ada uji multikolonialitas. Yang selanjutnya ada uji heterokedastisitas. Yang selanjutnya menggunakan metode regresi linear berganda. Analisa regresi linear berganda akan dilakukan apabila jumlah dari variabel independennya minimal 2. Dan dalam penelitian ini terdapat lebih dari satu variabel bebas. Uji hipotesis terdiri dari analisa uji t-test dan uji f-test. Menurut Sugiono pada tahun 2017, t-test digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat pada sebuah penelitian. Hasil analisa ini dapat dikatakan signifikan apabila nilai signifikasi dari masing-masing variabel kurang dari 5%. Maka H0 diterima dan HA ditolak. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai signifikansinya lebih besar dari 5, maka H0 ditolak dan HA diterima. Dan uji f-test. Menurut Sugiono pada tahun 2017, uji f-test digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua atau lebih variabel independen secara bersamaan terhadap variabel dependennya. Hasil analisa ini dapat disimpulkan bahwa apabila f hitungnya lebih kecil atau sama dengan dari f tabel, maka HA ditolak, dan apabila f hitungnya lebih besar atau sama dengan dari f tabel, maka HA akan diterima. Demikian pemaparan dari usulan proyek penelitian hari ini. Atas kesempatan dan waktunya, saya ucapkan banyak terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi.